Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, karangan Friedrich Nietzsche, pembahasan esai pertama, bagian 10-11, baik dan jahat, baik dan buruk. Pemberontakan moral dari dendam menuju ciptaan nilai. Pembuka di ambang cermin moralitas. Bayangkan manusia berdiri di depan cermin sejarah, menatap dua wajahnya sendiri. Yang satu memancarkan kebanggaan, kekuatan, dan keberanian untuk menegaskan hidup. Yang lain memantulkan luka, dendam, dan rasa tak berdaya yang mengendap menjadi moral. Nietzsche menyebut keduanya sebagai dua sumber moralitas. Moral bangsawan dan moral budak. Yang pertama lahir dari kemenangan, dari mereka yang mampu mengatakan "iya" pada diri sendiri. Yang kedua, lahir dari penderitaan, dari mereka yang tidak bisa menyerang keluar, dan akhirnya mengubah kelemahan menjadi kebaikan, serta kekuatan menjadi kejahatan. Dan disinilah kisah kita dimulai, kisah tentang bagaimana kebencian menjadi kreatif, dan dari rahim dendam lahirlah apa yang kini kita sebut sebagai moral. Dendam yang menjadi pencipta. Nietzsche berkata, pemberontakan moral para budak dimulai dari kebencian yang menjadi kreatif. Ia bukan sekadar kemarahan biasa. Kebencian ini muncul dari makhluk-makhluk yang kehilangan kekuatan untuk bertindak. Mereka tak mampu melawan, tak punya pedang, tak punya kerajaan, maka mereka membalas dalam imajinasi, menciptakan dunia baru, di mana mereka yang kalah disebut baik dan mereka yang menang disebut jahat. Disinilah moral budak lahir, bukan dari tindakan, tapi dari reaksi. Bukan dari keberanian menegaskan diri, tapi dari keinginan membalikkan dunia. Ia adalah moral yang berkata, tidak pada kekuasaan, tidak pada kemegahan, tidak pada kehidupan yang berani menuntut lebih. Bagi Nietzsche, inilah moralitas reaktif. Ia butuh musuh agar bisa eksis. Tanpa yang kuat, yang berkuasa, ia kehilangan maknanya. Karena seluruh eksistensinya dibangun dari penolakan terhadap yang lain. Suara bangsawan dan suara budak, suara aristokrat kami, para bangsawan, berkata, hidup ini indah. Kami mencipta nilai dari keberanian, dari perang, dari cinta, dari tawa. Yang baik adalah yang kuat, yang berani, yang memberi makna pada dunia. Suara budak, tapi kalian menindas. Kalian sombong dan kejam. Kalian menyebut kami buruk karena kami lemah. Tapi lihatlah, justru kelemahan kami adalah kebaikan kami. Kami tidak membunuh, kami sabar, kami rendah hati, kami penuh kasih. Dan begitulah dunia moral terbelah. Kaum bangsawan mencipta dari keberlimpahan, sementara kaum budak mencipta dari luka. Yang satu berkata, aku adalah kebaikan, yang lain berkata, kau adalah kejahatan, maka aku lebih baik darimu. Moral budak lahir bukan untuk menegaskan diri, tetapi untuk menolak dunia tempat ia kalah. Inilah pembalikan nilai yang menjadi inti pemikiran Nietzsche. Dari Yunani ke Yerusalem. Dalam sejarah, Nietzsche melihat dua wajah besar moralitas ini. Yang pertama, dunia Yunani dan Romawi, dunia para aristokrat. Di sana, kata baik berarti mulia, kuat, indah, penuh vitalitas. Kebahagiaan adalah tindakan, keberanian, dan kegembiraan hidup. Tapi dunia ini kemudian berhadapan dengan dunia lain. Dunia Timur Tengah, dunia para budak, dunia bangsa yang dijajah dan tertindas. Mereka tidak punya kekuatan fisik, tapi mereka punya sesuatu yang lebih berbahaya. Akal dendam. Dari sinilah muncul revolusi moral besar. Dari Yerusalem, dari suara para nabi yang berseru. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dalam kalimat sederhana itu, Nietzsche melihat ledakan ide paling besar dalam sejarah manusia. Ia mengubah struktur nilai seluruh dunia. Yang lemah menjadi pusat kebaikan, yang kuat menjadi simbol kejahatan. Dan agama menjadi wadah moralitas baru ini. Bukan lagi dunia yang merayakan kekuatan, tetapi dunia yang memuliakan penderitaan. Kata kasih kini menyembunyikan rasa dendam terhadap mereka yang berani hidup sepenuhnya. Anatomi kebencian. Bagi Nietzsche, kaum budak tidak jujur terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak menyerang secara terbuka, mereka menyimpan kebencian dalam diam, membiarkannya membusuk menjadi racun yang halus.
Ia menyebutnya sebagai jiwa yang menyipit, jiwa yang mencintai lorong gelap dan pintu rahasia. Mereka belajar menunggu, menahan, memutar makna. Nietzsche tidak bermaksud menghina orang miskin atau lemah. Ia berbicara tentang tipe jiwa, bukan kelas sosial. Yang dimaksud dengan budak adalah tipe manusia yang tidak berani menegaskan hidup, yang memilih menilai orang lain daripada mencipta dirinya sendiri. Kaum seperti ini, kata Nietzsche, memang bisa menjadi sangat cerdas, tapi kecerdasan mereka tumbuh dari rasa takut. Mereka berhati-hati, licin, penuh strategi, bukan karena kebijaksanaan, tapi karena luka. Dan justru dari sinilah lahir peradaban modern. Masyarakat yang rapi, sopan, penuh aturan, tapi kehilangan gairah hidup. Binatang pirang dalam diri manusia. Nietzsche menggambarkan kaum bangsawan masa lalu seperti binatang pirang yang agung. Mereka berbahaya, liar, tapi hidup penuh. Mereka adalah pencipta sejarah yang menaklukkan, berperang, dan membangun dunia. Namun peradaban, dengan moral budaknya, mengebiri binatang ini. Manusia dijinakkan, dibentuk, dibuat patuh, hingga akhirnya melupakan taringnya sendiri. Ketika Nietzsche menyebut binatang pirang, ia tidak bicara soal ras. Ia memakai simbol untuk menandai kekuatan vital manusia, naluri hidup yang berani, insting yang kreatif. Tapi peradaban membuat kita takut pada kekuatan itu. Kita lebih memilih aman, jinak, dan diterima. Dan kini, manusia modern hidup tanpa taring. Ia sopan, moral, dan kosong. Moralitas di dunia modern. Hari ini, moral budak tidak lagi bersembunyi di gereja. Ia hidup di layar-layar kecil, di media sosial, di forum, di komentar. Ia tak lagi berkata, kasihilah musuhmu, tapi dengan cepat menghakimi siapapun yang dianggap jahat. Ia memakai topeng kebaikan, namun di baliknya, dendam yang sama masih bekerja. Nietzsche seolah sudah melihat masa depan. Dunia di mana manusia memuja moralitas, tapi kehilangan semangat kehidupan yang sejati. Kita mencintai kepatuhan, bukan kebebasan. Kita takut pada kekuatan, tapi tergoda untuk mengontrol. Dan di antara segala moral itu, kita lupa satu hal yang paling penting. Menjadi manusia yang berani berkata, ya pada hidup. Cermin terakhir. Pada akhirnya, Nietzsche tidak sedang meminta kita untuk menjadi kejam, melainkan untuk berani jujur pada diri sendiri. Ia ingin kita bertanya, apakah moralitas kita lahir dari kekuatan atau dari ketakutan? Sebab di dalam diri setiap manusia, ada dua suara yang selalu berbicara. Yang satu berkata, aku sanggup, aku mencipta, aku hidup. Yang lain berbisik, aku takut, maka aku akan menyebut kelemahanku sebagai kebajikan. Dan di antara keduanya, sejarah manusia terus berjalan. Kadang sebagai pahlawan yang berani, kadang sebagai budak yang berpura-pura suci. Mungkin Nietzsche hanya ingin kita berhenti bersembunyi, dan menatap cermin moral kita sekali lagi, bukan untuk memilih sisi mana yang benar, tetapi untuk menyadari bahwa keduanya hidup dalam diri kita sendiri.